Aku selalu percaya hidupku biasa saja, tenang, teratur, dan aman. Sampai sore itu datang, membawa satu kesalahan yang pelan-pelan mengubah caraku memandang diriku sendiri. Namaku Nara, usia 32 tahun. Pekerjaanku stabil, lingkar pertemananku kecil, dan hidupku nyaris tanpa kejutan. Orang-orang bilang aku perempuan yang tahu batas. Aku juga percaya itu dulu. Aku pertama kali bertemu dia bukan dalam suasana romantis. Tidak ada musik, tidak ada tatapan lama yang dramatis. Hanya ruang tunggu yang dingin, kursi empuk berwarna abu-abu, dan percakapan ringan yang seharusnya berakhir dalam 5 menit. Namun, entah kenapa, 5 menit itu terasa lebih lama. Suaranya tenang, tatapannya tidak agresif, tapi penuh perhatian. Ia mendengarkanku, bukan sekedar menunggu giliran bicara. Ada jeda kecil setiap kali aku selesai berbicara, seolah kata-kataku layak dipikirkan. Aku lupa kapan terakhir kali ada pria yang benar-benar mendengarkan. Kami tidak saling bertanya hal pribadi, tidak ada nomor telepon yang ditukar. Tapi saat ia berdiri dan pamit, aku merasakan sesuatu yang aneh. Perasaan hangat yang seharusnya tidak muncul dari pertemuan sesingkat itu. Aku baru tahu kemudian dari obrolan orang lain bahwa dia sudah punya pasangan. Informasi itu datang terlambat, karena sejak sore itu bayangannya menetap di kepalaku. Bukan sebagai obsesi, melainkan rasa penasaran yang pelan tapi konsisten. Aku mencoba menertawakan diriku sendiri, menganggapnya hanya kekelelahan, hanya ilusi sesaat. Tapi malam itu, saat aku menatap langit-langit kamar dalam gelap, aku sadar satu hal yang membuat dadaku sesak. Aku ingin bertemu dia lagi. Dan keinginan itu terasa salah sejak awal. Aku belum tahu bahwa langkah kecil ini, sekedar keinginan untuk bertemu kembali, akan menjerumuskanku ke dalam pilihan-pilihan yang tak pernah aku rencanakan. Aku belum tahu bahwa suatu hari nanti, aku akan berkata jujur pada diriku sendiri. Aku terlanjur menikmati dosa ini. Dan malam itu, tanpa kusadari, adalah awalnya. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan seperti biasa. Setidaknya dari luar. Aku tetap bangun pagi, berangkat kerja, menyapa orang-orang dengan senyum yang sama. Tapi di dalam diriku ada sesuatu yang bergeser. Aku mendapati diriku mengingat hal-hal kecil tentangnya. Cara ia sedikit memiringkan kepala saat mendengarkan, nada suaranya yang rendah, tidak mendesak. Bahkan caranya mengakhiri percakapan tanpa janji apapun, seolah yakin bahwa pertemuan kami tidak perlu dipaksakan. Itulah yang membuatnya berbeda. Ia tidak berusaha menarikku. Dan justru karena itu, aku yang tertarik. Aku mencoba menepis pikiran itu dengan logika. Dia bukan milikmu. Dia sudah punya pasangan. Ini hanya rasa sesaat. Namun logika seringkali kalah oleh kesunyian. Di sela malam yang panjang, saat ponselku sunyi dan pikiranku bebas berkelana, bayangannya kembali muncul. Bukan dalam bentuk angan berlebihan, melainkan rasa ingin tahu yang sederhana namun berbahaya. Bagaimana jika kami bertemu lagi? Bagaimana jika aku hanya ingin mengenalnya sebagai manusia, bukan sebagai larangan? Aku menertawakan diriku sendiri saat menyadari betapa mudahnya aku mencari pembenaran. Beberapa hari kemudian, takdir, atau mungkin kebetulan yang kejam, mempertemukan kami lagi. Kali ini lebih singkat. Hanya sapaan, senyum kecil, dan satu kalimat yang terdengar biasa, tapi meninggalkan gema panjang di dadaku. Semoga kita bertemu lagi. Ia mengucapkannya ringan, tidak menggoda, tidak memaksa. Tapi kalimat itu menempel di kepalaku sepanjang hari. Aku pulang dengan langkah lebih pelan dari biasanya. Ada perasaan bersalah yang samar, bercampur dengan sesuatu yang lebih jujur. Perasaan hidup. Sudah lama aku tidak merasakannya. Malam itu, aku akhirnya mengakui satu hal pada diriku sendiri.
meski pelan dan hampir berbisik. Aku tahu ini salah. Aku tahu batas itu ada. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku ingin melanggarnya. Dan disitulah semuanya benar-benar dimulai. Ketika keinginan yang tadinya hanya berdiam di kepalaku, berubah menjadi sesuatu yang perlahan mencari jalan keluar. Aku tidak berniat menghubunginya, setidaknya itu yang kukatakan pada diriku sendiri. Tapi niat seringkali kalah oleh kesempatan. Dan kesempatan datang dalam bentuk pesan singkat yang muncul di layar ponselku pada suatu malam yang sunyi. Namanya tertera jelas. Jantungku berdebar sebelum aku sempat berpikir. Pesannya sederhana, basa-basi. Tidak ada kalimat yang melanggar apapun. Tapi justru kesederhanaan itu yang membuatku tak bisa mengabaikannya. Aku menatap layar cukup lama, menimbang antara diam atau membalas. Akhirnya aku memilih jalan yang paling berbahaya, membalas dengan nada yang sama ringannya. Percakapan kami mengalir tanpa usaha. Tidak ada rayuan, tidak ada janji. Kami bicara tentang hal-hal kecil, pekerjaan, kelelahan, kesibukan sehari-hari. Tapi di balik kata-kata itu, ada sesuatu yang tumbuh. Pelan, hangat, mengisi ruang kosong yang selama ini kupikir sudah mati. Aku tahu statusnya. Aku tidak pernah lupa itu. Dan justru karena itu, setiap notifikasi darinya terasa seperti langkah kecil mendekati tepi jurang. Beberapa hari kemudian, kami bertemu lagi. Kali ini disengaja. Tempatnya netral, waktunya singkat. Setidaknya itu rencanaku. Aku datang dengan niat menjaga jarak, menjaga diri, menjaga akal sehatku. Namun, niat kembali kalah saat kami duduk berhadapan. Ada cara ia memandangku yang membuatku merasa dilihat sepenuhnya. Bukan sebagai perempuan yang harus dimiliki, melainkan sebagai seseorang yang dipahami. Aku tertawa lebih lepas dari biasanya. Aku berbicara lebih jujur dari seharusnya. Dan tanpa kusadari, aku mulai berhenti mengingat bahwa dia bukan milikku. Sepulang dari pertemuan itu, rasa bersalah akhirnya menyusul. Dadaku terasa sesak. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini belum apa-apa, bahwa belum ada yang benar-benar salah. Tapi aku tahu, batas yang tadinya jelas, kini mulai kabur. Aku tidak lagi bertanya apakah ini salah. Aku mulai bertanya, seberapa jauh aku sanggup bertahan. Aku tidak sedang mendekati kesalahan. Aku sedang berjalan ke arahnya, dengan mata terbuka. Dan langkah itu akhirnya membawaku pada satu kejadian yang tak bisa lagi kuanggap sepele. Hari itu sebenarnya berjalan normal, terlalu normal untuk sebuah awal bencana. Aku sibuk dengan pekerjaanku, menertawakan hal-hal kecil, bahkan sempat meyakinkan diri bahwa aku masih memegang kendali. Bahwa semua ini hanyalah percakapan, pertemuan singkat, dan rasa yang bisa kuhentikan kapan saja. Aku salah. Sore menjelang ketika ponselku kembali bergetar, pesan darinya. Kali ini tidak ringan, tidak basa-basi. Ada nada cemas yang membuatku langsung terdiam. Ia ingin bertemu. Sekarang. Aku ragu. Naluriku menjerit agar aku menolak, tapi hatiku melangkah lebih cepat dari logika. Aku datang dengan perasaan campur aduk, takut, penasaran, dan entah kenapa, berharap. Ia tampak berbeda. Wajahnya lelah, bahunya sedikit turun, seolah membawa beban yang terlalu berat untuk disembunyikan. Kami duduk berhadapan, dan untuk pertama kalinya sejak mengenalnya, ia membuka diri lebih dalam. Tentang hubungannya yang dingin, tentang jarak yang semakin lebar, tentang kesepian yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Aku mendengarkan, dan disitulah bahayanya. Karena semakin aku mendengar, semakin aku merasa dibutuhkan. Semakin aku merasa menjadi tempat pulang yang tidak ia miliki di rumahnya sendiri. Ada rasa hangat yang muncul, bercampur dengan rasa bersalah yang tajam. Lalu kejadian itu terjadi. Dia mulai menyentuh tanganku.
Aku menjadi semakin tak karuan. Dada terasa sesak, jantung berdetak semakin kencang. Ada rasa takut yang muncul, tapi aku tak sanggup untuk menepis tangannya yang semakin erat genggamannya. Ada rasa nikmat yang tak pernah kurasakan. Semakin lama, aku tidak bisa lagi melawan rasa nikmat itu. Percakapan yang sebelumnya tercipta kini menjadi hening. Hanya ada tangan yang saling menggenggam. Wajahnya semakin mendekat. Dapat kurasakan hembusan nafasnya seolah mengantarkan bisikan bahwa ia sangat ingin menghempaskan segala rasa sepi yang ada di pundaknya. Bisikan itu tak dapat kutolak. Aku kini sudah terlena dengan rasa nikmat yang baru kali ini kutemukan. Genggaman tangannya, kecupan bibirnya yang tak pernah lepas melumat bibirku yang lembut. Sampai seluruh tubuhku bergetar saat ia memintaku untuk melepas semua apa yang kukenakan. Tanpa ada beban, aku turuti semua yang ia inginkan. Dan itulah, untuk pertama kalinya, dunia luar menyentuh rahasia kami. Aku pulang dengan langkah gemetar, bukan karena apa yang telah terjadi, melainkan karena apa yang mungkin akan terjadi. Bayangan tentang reputasi, penilaian orang, dan rasa malu berputar-putar di kepalaku. Malam itu, aku duduk sendiri dalam gelap dan menyadari satu kebenaran yang membuat mataku panas. Ini bukan lagi soal perasaan. Ini sudah menjadi resiko. Dan jika aku terus berjalan di jalan ini, akan ada sesuatu yang harus kukorbankan. Entah itu ketenanganku, harga diriku, atau seseorang yang tidak pernah berniat aku lukai. Aku belum tahu kejadian apa yang akan menyusul. Tapi aku tahu satu hal dengan pasti. Hidupku tidak akan kembali seperti semula. Karena sejak hari itu, rasa aman yang selama ini kuanggap milik sendiri perlahan runtuh satu persatu. Aku mulai merasa diawasi. Bukan secara nyata, tapi cukup untuk membuat napasku sering tertahan. Setiap kali ponselku berbunyi, jantungku melonjak. Setiap kali seseorang memandangku sedikit lebih lama, pikiranku langsung dipenuhi kemungkinan terburuk. Aku sadar, kejadian sore itu bukan kebetulan biasa. Tatapan orang yang mengenaliku di tempat itu terus menghantuiku. Aku tidak tahu siapa yang ia kenal, atau sejauh apa ia memahami situasi kami. Tapi ketidaktahuan itu justru lebih menakutkan. Ia juga merasakannya. Pesan-pesannya berubah, lebih hati-hati, lebih singkat. Ada jarak yang tiba-tiba tercipta, dan jarak itu menyakitkan dengan cara yang tidak pernah kuduga. Aku ingin marah, tapi aku tahu aku tidak punya hak atasnya. Aku hanya bagian dari rahasia. Kami akhirnya bertemu lagi, kali ini dengan suasana yang jauh berbeda. Tidak ada tawa ringan, tidak ada percakapan panjang. Hanya dua orang dewasa yang sama-sama sadar bahwa apa yang mereka lakukan mulai berbahaya. Aku tidak ingin menyulitkanmu, katanya pelan. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada keheningan. Karena untuk pertama kalinya, aku melihat kemungkinan bahwa aku akan ditinggalkan. Bukan karena perasaan yang hilang, tetapi karena rasa takut. Aku pulang dengan dada penuh pertanyaan. Apakah aku harus mundur sekarang, sebelum semuanya semakin rumit? Atau bertahan, meski risikonya semakin jelas? Di tengah kebingungan itu, satu pesan masuk ke ponselku. Dari nomor yang tidak kukenal. Isinya singkat, tapi cukup untuk membuat tanganku dingin. Pesan itu tidak menyebut nama, tidak menuduh secara terang-terangan, namun cukup jelas bahwa seseorang tahu, atau setidaknya mencurigai. Saat itulah aku benar-benar paham. Rahasia ini bukan lagi milikku untuk dijaga sendiri. Aku berdiri di persimpangan yang tidak pernah kupilih, dengan perasaan yang semakin dalam dan konsekuensi yang semakin dekat. Jika aku terus melangkah, akan ada harga yang harus kubayar. Jika aku berhenti, ada kehilangan yang belum tentu sanggup kuterima. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, aku bertanya pada diriku sendiri dengan jujur.
Apa sebenarnya yang sedang aku perjuangkan? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Bahkan ketika aku mencoba sibuk dengan hal-hal lain agar tidak mendengarnya. Aku lelah hidup dalam ketakutan yang samar. Lelah merasa bersalah tanpa pernah benar-benar memilih. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku menyadari bahwa aku tidak bisa terus berada di tengah. Tidak sepenuhnya pergi, tidak sepenuhnya bertahan. Aku harus menentukan tujuan, bukan tentang memilikinya, bukan tentang mengalahkan siapapun. Tujuanku sederhana, tapi terasa paling sulit. Aku ingin kejelasan, apapun bentuk dan risikonya. Aku ingin tahu di mana posisiku dalam hidupnya, dan lebih penting lagi, dalam hidupku sendiri. Keputusan itu membuatku gemetar, karena kejelasan seringkali datang bersama kehilangan. Aku menemuinya dengan niat yang sudah bulat. Tidak ada lagi obrolan ringan, tidak ada lagi senyum penyangga. Aku mengatakan bahwa aku tidak sanggup terus menjadi bagian dari rahasia, bahwa perasaanku sudah terlalu dalam untuk terus disimpan dalam bayangan. Ia terdiam lama. Keheningan itu menyakitkan, tapi jawabannya jauh lebih berat. Ia mengaku tidak siap membuat perubahan besar. Ada tanggung jawab, ada masa lalu, ada kenyamanan yang belum sanggup ia lepaskan. Dan disitulah rintangan pertamaku berdiri kokoh. Aku pulang dengan langkah berat, membawa kesadaran pahit bahwa memperjuangkan kejelasan tidak berarti aku akan mendapatkannya. Sejak hari itu, hidupku terasa semakin sempit. Pesan-pesan kami semakin jarang, setiap pertemuan terasa seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tidak ingin kusebutkan. Tekanan datang dari berbagai arah. Rasa bersalah, ketakutan akan penilaian orang, dan kehilangan rasa percaya diri bercampur menjadi satu. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku terlalu berharap pada sesuatu yang sejak awal tidak pernah dijanjikan. Namun anehnya, di tengah semua itu, perasaanku tidak melemah. Ia justru menguat, seolah menantangku untuk bertahan atau benar-benar pergi. Aku tahu jalanku tidak akan mudah, tapi aku juga tahu satu hal yang tidak bisa kutarik kembali. Dan untuk mencapainya, aku harus siap menghadapi rintangan yang lebih berat dari sekadar rasa takut. Karena kenyataannya, harga yang harus kubayar jauh lebih menyakitkan dari yang pernah kubayangkan. Aku mulai kehilangan hal-hal kecil yang dulu kuanggap remeh. Tidurku tidak lagi nyenyak. Konsentrasiku pecah. Senyumku terasa dipaksakan. Orang-orang terdekat mulai menyadari perubahan itu, meski aku pandai menyembunyikan alasannya. Aku hidup dalam dua dunia. Satu dunia yang terlihat baik-baik saja, dan satu dunia lain yang penuh penantian dan kegelisahan. Hubunganku dengannya semakin rumit. Setiap kali kami bertemu, ada kehangatan yang tak pernah benar-benar padam, tapi juga ada jarak yang tidak bisa kami lewati. Ia masih sama, perhatian, tenang, membuatku merasa berarti. Tapi setiap sentuhan emosi itu selalu berhenti tepat sebelum kata komitmen. Aku mulai menyadari bahwa aku berjuang sendirian. Tekanan terberat justru datang dari diriku sendiri. Ada hari-hari ketika aku ingin menyerah, menghapus semuanya, berpura-pura tidak pernah jatuh sejauh ini. Tapi ada juga hari-hari ketika membayangkan hidup tanpa kehadirannya terasa lebih menyakitkan daripada rasa bersalah itu sendiri. Suatu malam, aku hampir mengambil keputusan untuk pergi selamanya. Aku menulis pesan panjang tentang lelahku, tentang batas yang tak kunjung jelas, tentang betapa hancurnya aku menjaga sesuatu yang bukan milikku. Namun sebelum kukirim, pesannya datang lebih dulu. Ia mengaku semakin tertekan. Hidupnya mulai terguncang. Rahasia yang kami simpan tidak lagi setenang sebelumnya. Ada kecurigaan, ada pertanyaan, ada suasana yang membuatnya tidak lagi merasa aman. Aku membaca pesannya berulang kali, dan dadaku terasa sesak. Karena saat itu aku sadar, kehadiranku bukan hanya membahayakan diriku,
aku juga mulai membahayakan hidupnya. Disitulah aku mengerti bahwa perjuanganku untuk kejelasan mungkin telah berubah menjadi ego. Bahwa cinta yang kupikir tulus bisa saja melukai lebih banyak orang jika terus kupaksakan. Aku duduk lama dalam diam, menatap layar ponsel yang mulai gelap. Dan untuk pertama kalinya, sejak awal kisah ini, aku berani mengakui kebenaran yang paling menyakitkan. Mungkin, tujuan yang kutetapkan sejak episode 5 tidak akan pernah tercapai dengan caraku sekarang. Dan jika aku tidak mengubah arah, semua yang kupertahankan akan runtuh, tanpa satupun yang benar-benar kumiliki. Dan jika aku tidak mengubah arah, semua yang kupertahankan akan runtuh, tanpa satupun yang benar-benar kumiliki. Kesadaran itu menghantamku, seperti kenyataan yang tak bisa lagi kutunda. Aku mencoba melakukan satu hal terakhir untuk menyelamatkan diriku sendiri. Menjaga jarak. Bukan karena perasaanku memudar, tapi justru karena perasaanku sudah terlalu dalam. Aku membatasi pesan, menolak pertemuan, dan mengisi hariku dengan kesibukan yang kupaksakan. Namun, jarak tidak selalu menyelamatkan. Kadang ia justru memperjelas kehilangan. Hari-hari berlalu dengan sunyi yang menyesakan. Aku menunggu sesuatu yang tidak kunamai. Pesan, keputusan, atau mungkin akhir. Tapi yang datang justru kabar yang membuat lututku melemah. Ia memilih bertahan pada hidup yang sudah ia jalani. Tidak ada kalimat perpisahan yang dramatis. Tidak ada penjelasan panjang. Hanya pengakuan jujur bahwa ia tidak sanggup mengambil langkah besar yang selama ini kutunggu. Bahwa yang kami miliki terlalu beresiko untuk diperjuangkan lebih jauh. Semua usahaku runtuh di sana. Aku merasa bodoh karena berharap, merasa kecil karena menunggu. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar kehabisan alasan untuk bertahan. Tidak ada lagi tujuan yang bisa kukejar tanpa melukai diriku sendiri. Pilihan terakhir pun muncul, pilihan yang paling tidak ingin kuambil. Pergi sepenuhnya, tanpa penjelasan lanjutan, tanpa ruang kembali. Aku tahu, pilihan ini akan menghancurkan sesuatu di dalam diriku. Tapi aku juga tahu, jika aku tidak mengakhiri ini dengan tanganku sendiri, aku akan terus terjebak dalam penantian yang tidak berujung. Malam itu, aku duduk sendirian, menatap kota yang terlihat tenang dari balik jendela. Aku menyadari betapa sunyinya keputusan yang dewasa. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada yang merayakan keberanian, hanya kesepian dan keberanian untuk kehilangan. Dan saat aku akhirnya mematikan ponsel, aku tahu ini bukan akhir yang kuinginkan, tapi mungkin satu-satunya akhir yang tersisa. Dengan keberanian yang tersisa itulah, aku menatap hari esok, meski langkahku masih gemetar dan hatiku belum sepenuhnya pulih. Aku memulai dari hal paling sederhana, jujur pada diriku sendiri. Aku berhenti menyalahkan keadaan, berhenti mengulang-ulang pertanyaan yang tak lagi punya jawaban. Untuk pertama kalinya, aku mengakui bahwa aku bukan perempuan lemah yang terjebak. Aku adalah seseorang yang berani memilih, meski pilihannya menyakitkan. Hari-hari berikutnya tidak langsung cerah. Ada pagi-pagi berat, ada malam-malam sunyi. Tapi ada juga ruang baru yang perlahan berbuka. Ruang untuk bernapas tanpa rasa takut, ruang untuk hidup tanpa menunggu. Aku kembali melakukan hal-hal yang dulu kutinggalkan. Bertemu orang-orang yang tulus hadir tanpa syarat, mengisi waktuku dengan sesuatu yang membuatku merasa utuh, bukan dipilih setengah-setengah. Dan di tengah proses itu, sesuatu yang tidak kuduga terjadi. Ia datang kembali, bukan sebagai harapan, bukan sebagai janji, hanya sebagai seseorang yang akhirnya mengerti apa yang telah ia hilangkan. Kali ini tidak ada getaran berlebihan di dadaku, tidak ada keinginan untuk kembali ke titik awal.
Aku mendengarkannya dengan tenang. Dan disitulah aku tahu, aku sudah sampai di tempat yang berbeda. Aku tidak membutuhkannya untuk merasa berharga. Aku tidak lagi ingin menjadi bagian dari hidup yang tidak sepenuhnya tersedia. Keputusan itu tidak kuucapkan dengan marah, tapi dengan ketenangan yang bahkan mengejutkanku sendiri. Aku memilih diriku. Perasaan itu, ketika akhirnya aku berdiri utuh tanpa harus memiliki siapapun, adalah kebahagiaan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Bukan euforia, melainkan damai. Bukan karena aku menang, tetapi karena aku berhenti mengorbankan diriku sendiri. Dan di sanalah, di titik paling jujur dalam hidupku, aku menemukan akhir yang tak pernah kurencanakan. Aku bahagia, bukan karena cinta yang kuperebutkan, melainkan karena cinta yang akhirnya kuberikan pada diriku sendiri. Aku pikir itulah akhir yang pantas, akhir yang dewasa, tenang dan penuh penerimaan. Aku salah menilai hidup yang terlalu sering berubah arah tanpa permisi. Beberapa waktu setelah semua itu, aku mulai merasakan kelelahan yang berbeda. Bukan lelah karena rindu atau penantian, melainkan kelelahan yang menetap dan tak mau pergi. Aku tetap berjalan, tetap tersenyum, tetap meyakinkan diri bahwa aku baik-baik saja. Bukankah aku sudah menang melawan diriku sendiri? Ternyata tidak semua kemenangan datang tepat waktu. Hari-hari terasa makin sunyi. Orang-orang di sekitarku mengira aku akhirnya bahagia, dan mungkin aku memang tampak begitu. Aku tidak lagi membicarakan dia, tidak lagi mengulang cerita lama. Aku terlihat utuh dari luar. Tapi ada bagian dalam diriku yang pelan-pelan meredup. Suatu sore, aku duduk sendirian, menatap langit yang berubah warna. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidak merasa menyesal mencintainya. Aku hanya menyesal satu hal. Aku baru benar-benar memilih diriku sendiri ketika waktuku sudah hampir habis. Aku menulis beberapa kalimat terakhir di buku kecil yang selalu kubawa. Bukan untuk siapapun secara khusus, hanya untuk memastikan bahwa kisah ini tidak menguap begitu saja. Aku menulis bahwa aku pernah jatuh terlalu dalam. Aku menulis bahwa aku tahu itu salah, tapi aku juga tahu perasaanku nyata. Dan aku menulis satu kalimat yang paling jujur dari semuanya. Aku tidak pernah menyesal mencintai, hanya menyesal terlambat berhenti. Tidak ada perpisahan dramatis, tidak ada pengakuan besar. Hidupku berakhir dengan cara yang sunyi, seperti caraku mencintai, diam-diam, penuh, dan seringkali sendirian. Jika ada pelajaran dari kisahku, itu sederhana tapi kejam. Jangan menunggu kehilangan untuk belajar memilih dirimu sendiri. Karena tidak semua orang diberi waktu cukup panjang untuk memperbaiki pilihan. Aku adalah buktinya. Dan jika kisah ini sampai kepadamu, biarlah aku menjadi pengingat bahwa cinta yang salah bisa terasa manis, tapi harga dari keterlambatan seringkali terlalu mahal untuk ditebus.